Sahabat Kids, Happy Sunday. Wah, adik-adik gimana nih kabarnya hari ini? Pasti semuanya bersuka cita kan? Karena hari ini kita mau beribadah sama Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita juga mau belajar tentang firman Tuhan, Kak Naomi. Bener Kak Heni, tapi sebelum itu kita sama-sama baca ayat ini yuk, yang diambil dari Ibrani 13 ayat 5b. Kita baca bareng ya. 1, 2, 3. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Nah, yuk semuanya kita berdiri yuk. Ikuti gerakan kakak ya.
Adik-adik mau dengarkan firman Tuhan, kita naikkan sabda pujian kita ya. Bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami sangat bersyukur, kami sudah memuji nama-Mu, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Sebentar Bapa, kami mau dengarkan firman-Mu, kamu siapkan hati kami, hati yang subur, agar firman-Mu itu Tuhan tumbuh dalam hati kami dan berbuah-buah. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Masih inget nggak nih sama kakak Emi? Udah lama banget ya kakak nggak ketemu sama adik-adik semuanya. Nah, siapa yang hari ini udah semangat mau belajar firman Tuhan? Yuk disiapkan dulu Alkitabnya. Jangan mainan, jangan sambil lihat sana, lihat sini. Hari ini kita mau fokus belajar tentang firman Tuhan. Nah adik-adik, di bulan Maret ini tema kita adalah I want to be like Jesus atau aku ingin menjadi seperti Yesus. Nah, di minggu yang pertama ini tema kita adalah tentang Jesus obeyed, I obey too. Atau artinya Yesus sudah taat, aku juga akan taat. Jadi hari ini kita sama-sama akan belajar tentang Tuhan Yesus, tentang ketaatan Tuhan Yesus. Oke, are you ready?
Nah, coba adik-adik lihat di sini ada gambar apa? Di sini ada gambar manusia dari bayi sampai dia jadi anak-anak, sampai jadi remaja, dan sampai jadi orang dewasa. Seperti kita semua ya adik-adik, dulu kita cuma bayi digendong sama mama, cuma bisa nangis, cuma bisa minum susu. Sampai sekarang kita udah bisa jalan, udah bisa lari-lari, udah bisa makan apapun yang kita mau, udah bisa ngomong, udah bisa teriak-teriak. Nah, adik-adik, itu semua terjadi karena kita bertumbuh. Misalkan nih, adik-adik dulu pernah nggak mengukur tinggi badan adik-adik? Misalnya dulu adik-adik 90 cm. Sekarang adik-adik jadi 100 cm. Nah, itu semua karena adik-adik bertumbuh, ya kan? Sama adik-adik, seperti Tuhan Yesus. Dulu Tuhan Yesus juga masih bayi, digendong sama mamanya, terus jadi anak-anak, jadi remaja, sampai Tuhan Yesus dewasa. Oke, kita belajar tentang Tuhan Yesus. Nah, jadi dulu waktu Tuhan Yesus masih kecil itu, dia tinggal sama Mama Maria dan Papa Yusuf. Kalau Mama Maria panggil, Yesus, Yesus, sini gitu. Tuhan Yesus itu langsung datang. Iya Mama, kenapa? Meskipun Tuhan Yesus lagi main misalnya, tapi Tuhan Yesus waktu dipanggil sama Mama Maria tetap datang. Oke? Nah, dia juga mau dengerin Mama Maria menceritakan tentang firman Tuhan. Misalnya nih, Mama Maria tanya, ayo Yesus, siapa yang disuruh Tuhan bikin kapal yang besar waktu ada air bah? Terus Tuhan Yesus jawab, Nuh. Nah, benar kan? Terus Mama Maria juga tanya, ayo Yesus, siapa raja yang pintar banget? Tuhan Yesus jawab, Raja Salomo. Nah, Mama Maria juga selalu ajak Tuhan Yesus itu berdoa. Dan Tuhan Yesus mau berdoa dengan sungguh-sungguh, dia mau taat sama mamanya. Kadang-kadang nih waktu mereka jalan-jalan sore, terus Tuhan Yesus lihat ada binatang yang membuat rumah seperti benang warna putih. Nah, adik-adik tahu nggak itu binatang apa? Benar, binatang laba-laba. Nah, Mama Maria tuh kasih tahu ke Tuhan Yesus. Yesus, ini namanya laba-laba. Nggak boleh dipegang ya, karena kotor dan bisa beracun. Nah, terus mereka juga lihat matahari mulai tenggelam. Terus langitnya jadi gelap. Lalu Mama Maria menjelaskan ke Yesus. Yesus, waktu matahari tenggelam dan langit mulai gelap, itu artinya sudah mau malam. Kita harus masuk ke dalam rumah. Dan Tuhan Yesus taat, dia nggak malah lari-lari. Tapi begitu matahari sudah tenggelam, Tuhan Yesus pulang ke rumah. Nah, Tuhan Yesus sudah makin besar nih. Udah tambah tinggi, udah tambah besar. Dia juga bisa bantu mamanya menyapu lantai. Jadi Mama Maria minta tolong ke Tuhan Yesus. Yesus, ayo bantu Mama sapu lantai. Terus Tuhan Yesus taat, oke Mama, aku bantuin ya gitu. Terus juga Tuhan Yesus siapin makan malam. Yesus, ayo bantu Mama siapin makan malam. Oke Mama, aku bantuin ya gitu. Nah, karena masih kecil, Tuhan Yesus itu juga tidak dibolehin sama mamanya mendekati kompor karena bisa berbahaya. Dan Tuhan Yesus taat, Tuhan Yesus tidak melawan, Tuhan Yesus taat sama mamanya. Tuhan Yesus juga membantu Papa Yusuf memberi makan dan minum untuk keledai. Jadi Papa Yusuf itu memberitahu ke Tuhan Yesus, keledai makannya apa ya? Makannya jerami atau rumput kering. Nah, karena masih kecil juga, Papa Yusuf itu bilang ke Tuhan Yesus, kamu tidak boleh naik keledai sendiri, nanti jatuh. Harus tunggu Papa ya. Nah, Tuhan Yesus juga taat. Kalau dia pengen naik keledai, dia tunggu Papanya. Gitu. Nah, Papa Yusuf itu waktu itu adalah tukang kayu. Jadi kerjanya itu membuat perabotan seperti meja, seperti kursi, lemari, dari kayu adik-adik. Nah, Tuhan Yesus itu ingin bantu Papa Yusuf. Tapi Papa Yusuf bilang, kamu nggak boleh pegang gergaji, soalnya kamu masih kecil. Nanti berbahaya buat kamu, Yesus, gitu. Terus Tuhan Yesus bilang sama papanya, oke Papa, gitu. Dan Tuhan Yesus nggak pegang gergaji. Tuhan Yesus taat sama papanya. Karena itu kan gergaji kan tajam ya adik-adik, nanti bisa berbahaya kan buat anak-anak kecil, gitu. Nah, Tuhan Yesus itu juga
membantu papanya menandai kayu yang akan dipotong dengan kapur. Jadi Tuhan Yesus itu adik-adik waktu kecil taat sama papa mamanya. Kalau papa mamanya bilang nggak boleh ya, Tuhan Yesus taat. Oke Pak, oke Ma. Atau misalnya papa mamanya minta tolong Tuhan Yesus untuk bantu melakukan sesuatu, Tuhan Yesus taat. Oke, aku bantu ya Pak, aku bantu ya Ma. Gitu adik-adik Tuhan Yesus waktu kecil. Papa dan mama Tuhan Yesus itu juga pernah berpesan sama Tuhan Yesus. Kalau sama orang yang gak dikenal, jangan mau berbicara terlalu lama. Kan kita nggak tahu ya orang itu jahat atau baik. Dan Tuhan Yesus juga taat. Jadi suatu saat ada seorang tante nih yang minta tolong sama Tuhan Yesus. Tolong bawain pot bunga ini dong gitu. Terus Tuhan Yesus kan inget nih, papa mamanya pernah bilang, kalau sama orang nggak kenal, nggak boleh terlalu lama diajak berbicara gitu kan. Jadi Tuhan Yesus tanya dulu sama mamanya, Ma, boleh nggak aku bantu tante ini untuk bawa pot ini, untuk memindahkan pot ini. Dan Mama Maria bilang, oke boleh gitu. Baru Tuhan Yesus bantu tante ini. Atau waktu itu juga pernah nih adik-adik Tuhan Yesus, ada seorang nenek-nenek yang minta tolong sama Tuhan Yesus bawain tasnya. Tuhan Yesus tanya dulu ke papanya, Papa boleh nggak aku bantuin nenek-nenek ini? Dan papanya Tuhan Yesus bilang, boleh kok gitu. Baru Tuhan Yesus bantuin. Jadi apapun yang diucapkan sama papa mamanya, antara itu boleh atau nggak boleh, Tuhan Yesus pasti taat. Oke? Nah, terus adik-adik, Tuhan Yesus juga main bersama anak-anak lain. Kalau ada temannya Tuhan Yesus yang kelihatannya sedih, yang lagi menangis, Tuhan Yesus pasti datengin dan ditanya, kamu kenapa? Terus Tuhan Yesus itu bikin bercandaan yang lucu-lucu, biar temannya ketawa lagi, biar temannya happy lagi. Atau kalau ada seorang anak yang nggak punya teman, Tuhan Yesus bukan malah menjauhi, tapi Tuhan Yesus datengin. Ayo kita berteman ya, gitu. Jadi Tuhan Yesus itu baik banget ya. Dia udah taat, dia juga mau berteman sama semuanya. Dia nggak pilih-pilih teman, gitu. Nah, di zaman Tuhan Yesus itu, bangsa Israel memperingati hari Sabat, mulai dari Jumat malam. Jadi Tuhan Yesus pergi makan sama papa dan mamanya. Dan mereka harus makan roti yang tidak beragi. Nah itu kan kayaknya nggak enak ya adik-adik. Mana mungkin anak-anak kecil suka roti yang tidak beragi. Tapi Tuhan Yesus tetap makan tuh, Tuhan Yesus tetap taat sama papa mamanya. Kalau disuruh makan harus nurut sama papa mama gitu. Nah terus waktu hari Sabtu yang disebut dengan hari Sabat, karena Tuhan Yesus sudah cukup besar, mereka pergi ke gereja. Nah waktu itu adik-adik belum ada yang namanya sekolah minggu. Tuhan Yesus mendengarkan firman sama papa mamanya. Tapi dia tetap duduk diam, dia nggak main sendiri, dia nggak nangis, dia nggak ngomong-ngomong sendiri. Dia tetap mendengarkan firman Tuhan. Karena papa mamanya suruh dia, diam ya Yesus, nggak boleh nangis, nggak boleh lari-lari. Dan dia taat, dia tetap dengerin firman Tuhan. Nah, jadi semua orang waktu itu, papa mamanya Tuhan Yesus, teman-temannya, orang-orang di sekitarnya, semuanya sayang pol sama Tuhan Yesus karena dia baik, karena dia taat, karena dia mau membantu, dia mau menolong orang lain gitu. Nah, jadi mau buktinya? Oke, kita baca ya di Lukas 2 ayat yang ke-52. Lukas 2 ayat 52, kakak bacain ya buat adik-adik. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi Tuhan Yesus itu saking baiknya, saking taatnya, dia nggak cuma dikasihi oleh manusia, tapi juga dikasihi oleh Bapa di surga adik-adik. Nah, siapa di sini yang mau jadi kayak Tuhan Yesus? Yang punya banyak teman, yang disayangi sama papa mamanya, yang taat, yang suka menolong, yang baik hatinya. Nah, kalau kita mau jadi anak-anak yang disukai sama banyak orang, kita harus sama seperti Yesus. Kalau mama suruh bersihin kamar, harus nurut adik-adik, nggak boleh, oh nggak mau lah mama, aku maunya main aja. Nggak boleh gitu ya adik-adik. Kalau mama minta tolong siapin makan malam, bantuin mama, tetap harus mau bantu mama. Oke? Nggak boleh melawan sama orang tua, harus taat, harus dengar-dengaran. Terus kalau ada temennya adik-adik yang lagi sedih, lagi nangis, adik-adik nggak boleh jauhi, adik-adik justru harus tanya, kamu kenapa? Jangan nangis lagi ya, gitu. Oke? Biar kita jadi anak seperti Tuhan Yesus yang dikasihi, yang disayangi sama Bapa di surga dan sama orang-orang di sekitar kita. Nah, Yesus juga waktu itu yang tadi kakak kasih contoh, Yesus kecil juga mau membantu orang lain.
Meskipun sebenarnya Yesus nggak kenal, mungkin bukan papa mamanya, tapi Tuhan Yesus tetap mau bantuin mereka gitu. Nah, tapi jangan lupa untuk tanya juga ke papa sama mama dulu, boleh nggak Pak, Ma, aku melakukan ini, aku membantu orang ini gitu, oke? Oke adik-adik, nah ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Kakak bacain ya, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi adik-adik, selama kita masih ada di dunia ini, selama kita masih bisa bernafas, kita harus hidup sama seperti Tuhan Yesus, yang taat, yang mengasihi orang lain, mau membantu, mau menolong. Oke? Siap adik-adik? Oke, yuk sekarang kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah belajar untuk menjadi seperti Engkau. Tuhan, ajari kami anak-anak-Mu, supaya kami jadi anak yang taat, jadi anak yang dengar-dengaran sama orang tua, jadi anak-anak yang mau menolong, mau mengasihi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati papa mama kami, berkati keluarga kami, jaga lindungi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Oke adik-adik, itu dia firman Tuhan hari ini. Kita sudah belajar tentang taat dan menjadi seperti Tuhan Yesus. See you next week, bye-bye.